Bukit Soeharto, mungkin nih Feb, sebagian dari kamu udah pernah datang ke situ ya. Bukit Soeharto ini atau yang lebih dikenal dengan nama Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, itu dijadikan sebuah hutan lindung ya, di mana ini semua bertujuan untuk menjaga flora dan fauna yang ada di sana nih. Jadi udah kebayang ya tempatnya itu kayak gini nih, indah gitu Feb ya. Tetapi di balik keindahannya nih Feb ya, banyak juga nih cerita-cerita mistis sama penampakan maksud aku nih Feb ya, yang ada di sana nih, kok bisa gitu, gimana ceritanya. Ya udah DPW nggak pakai babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah sebuah taman di Webina. Hutan yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur nih. BTW kenapa tempat ini dinamakan Bukit Soeharto? Karena di tahun 1991 ya, Presiden kedua Republik Indonesia kita itu Bapak Soeharto itu datang ke situ dan menetapkan tempat itu sebagai daerah konservasi flora dan fauna yang ada di sana gitu. Jadi untuk menjaga kelestarian alam yang ada di sana gitu. Jadi BTW kalau ada yang salah tolong dikoreksi webnya. Nah, karena itu nih Feb ya, itu kondisi Bukit Soeharto ini, itu dapat dikatakan itu suasananya itu asri karena itu ada beberapa pohon-pohon yang rindang yang ada di sana. Jadi suasananya tuh bisa dibilang ya itu hijau nih Feb. Tetapi di balik keasrian tersebut nih Feb, itu juga banyak tersebar hal-hal yang mistis gitu Feb. BTW nih ya, rumornya masyarakat di sana itu kadang-kadang itu salah satunya melihat penampakan dari hantu Romusa. Nah, sebagian dari kamu mungkin bertanya-tanya nih, apa sih hantu Romusa gitu? Atau udah pada tahu gitu? BTW soalnya yang kita tahu hantu itu kan seperti kayak kuntilanak, pocong, gundurwo, ya kan, sendur bolong. Nah, kalau hantu Romusa ini di Web ya, jadi ceritanya di Bukit Soeharto zaman dulu itu merupakan salah satu tempat kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang. Jadi pekerja-pekerja Romusa inilah pekerja-pekerja itu di Web ya, yang bekerja gitu ya, tanpa henti gitu, di bawah kekejaman orang Jepang gitu. Jadi mereka ini kerja tanpa henti, tanpa diberi makan, dan tanpa upah nih. Jadi mereka kerja terus gitu, bukan itu aja nih. Mereka juga disiksa gitu di Web. Dan mereka ini mengalami hal tersebut ya, terus menerus sampai mereka akhirnya meninggal gitu, dan nggak sampai di situ aja gitu. Ini korban-korban itu atau jasa-jasa mereka yang udah meninggal itu nggak dikuburkan secara layak gitu. Jadi nih Beb, kekejaman-kekejaman tadi membuat dia roh-rohnya itu mungkin ya juga udah nggak dikubur secara layak gitu ya. Membuat dia itu mereka dikatakan bergentayangan gitu. Jadi ciri-ciri ini kalau ada namanya hantu Romusa itu lagi gentayangan gitu ya. Biasanya mereka itu bakal jalan gitu kayak beriringan gitu sambil mengangkat kayak kotak gitu nih Beb, atau kayak peti gitu. Nah, di barisan paling belakang itu bakal ada yang namanya hantu Jepangnya gitu, atau kayak tentara Jepangnya gitu yang memakai topi, seragam dengan senjata laras panjangnya gitu. Dan menurut cerita yang beredar ya, ada salah satu warga yang pernah diteror sama hantu Romusa ini nih. Jadi ceritanya warga ini lagi kerja gitu di daerah Tahura Bukit Soeharto gitu. Jadi dia lagi kerja di situ, terus dia nggak sengaja gitu melihat ada rombongan gitu ya lagi jalan gitu. Nah, rombongan ini bawa peti persis gitu kayak ciri-ciri yang aku bilang tadi. Dan mereka ini jalan berombongan sambil ditodong dari belakang itu sama tentara Jepang. Nah, sesampainya di tempat tujuan itu mereka disuruh menggali galian tanah gitu, jadi menggali sebuah lubang. Nah, setelah lubang itu selesai digali gitu, mereka itu meletakkan peti yang dibawa tadi ke tanah tadi. Dan ya udah deh, tiba-tiba itu ya tentara Jepang itu kayak ngedorong ya para pekerja ini ke dalam lubang tersebut. Dan ya udah deh, akhirnya para tentara ini melempar granat gitu ke lubang tadi. Dan setelah si warga ini melihat kekejaman tentara ke Jepang tersebut di web ya, ya udah deh. Terus ini tentara Jepang itu ya kayak noleh gitu, lihat ke arah dia. Ya udah deh Web, ya melihat kekejaman itu dan ngelihat hantu Jepang tuh, dia langsung pingsan nih Web. Nah, setelah tersadar dia dari pingsannya, dia penasaran gitu, sebenarnya apa sih yang tadi itu terjadi. Dan dia akhirnya coba deh cek ke lokasi yang dia lihat tadi, dan pas dicek itu udah nggak ada apa-apa gitu. Jika dari tadi Web ya, Bukit Soeharto ini juga nggak cuma dikenal dengan hal mistis tentang hantu Romusa nih. Ada hal lainnya ya yang berkaitan dengan masa lalu, di mana di Web ya, pada masa Orde Baru gitu ya. Ini Bukit Soeharto ini bisa dibilang ya, itu pada masa itu kan terjadi yang namanya Petrus gitu ya, atau penembak serius. Jadi jasad-jasad ya korban Petrus itu di Web ya, itu katanya dibuang juga atau ditelantarkan di bukit ini gitu, di daerah tersebut gitu ya. Jadi ini ya masyarakat di sana juga
juga itu katanya sering melihat hantu-hantu ya, para korban Petrus ini bergentayangan gitu nih Feb ya. Karena itu mereka melihat ya kondisi-kondisi hantu ini atau penampakan hantunya itu wajahnya tuh rusak gitu Feb. Nggak sampai di situ aja di Feb ya. Kalau misalnya daerah tersebut di Feb ya, itu ada sebuah case di mana gitu ya. Itu katanya kalau biasanya ada orang yang hilang di daerah situ gitu atau yang hilang di situ, biasanya itu susah untuk ditemukan kembali karena mereka biasanya itu bakal dibawa ke alam lain oleh ya hantu-hantu yang ada di sana tuh. BTW gitu, kalau apun ada yang selamat gitu ditemukan kembali, itu biasanya katanya gitu dalam kondisi setengah gila gitu. Terus di Web ya, di tempat ini semakin terasa mistis gitu. Karena itu saat pembangunan jalan di daerah tersebut gitu ya. Itu ada aja kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di sana pada kayak para pekerja yang mengalami kecelakaan lah, belum lagi kayak para pekerja ada yang meninggal, terus banyak juga terjadi kecelakaan di situ. Itu membuat tempat ini makin terasa mistis dan seremnya gitu. Oke deh Beb, itu dia jadi cerita dari Bukit Soeharto. Tapi yang namanya hutan di Beb ya pasti memang ya suasananya tuh pasti beda gitu, mau di mana aja gitu. Yang namanya hutan gitu itu ya udah gelap gitu, rimbun segala macam, pasti memiliki hawa dan suasana yang berbeda nih. Tapi buat kamu nih Beb yang mungkin pernah gitu atau sering gitu main ke Bukit Soeharto, coba di komen gimana nih keaslian tempat tersebut, atau ya gimana gitu feel-nya datang ke tempat tersebut nih, atau kamu nih punya pendapat tersendiri tentang cerita ini, langsung aja kamu komen di bawah nih Beb ya. Bem, sebelumnya aku minta maaf nih ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya di web ya. Dan aku minta bantuan nih kamu nih buat kamu like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat gitu nih webnya buat konten-konten yang seperti ini. Sampai jumpa lagi nih di video aku yang lainnya di IG Web, because you my family, I call you my web. Bye-bye.